Halo guys, kembali di channel Yenda Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul Sharktopus yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang sedang meneliti tentang sklerosis lateral amyotrophic demi mencari obat untuk anaknya. Namun ternyata bosnya yang licik memanfaatkannya untuk mengembangkan Sharktopus, mutan yang mengakibatkan bencana. Bagaimana kisah keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dimulai dengan seorang ayah yang menakuti kedua anaknya dengan cerita kemunculan monster laut. Tetapi anak-anaknya tak mempercayai dan mengejeknya. Setelah itu si anak-anak bermain di tepi pantai dan melemparkan batu ke laut. Lalu tiba-tiba banyak hiu mengepung di permukaan laut dan seekor gurita raksasa muncul. Si ayah yang melihat hal itu tersebut langsung berlari untuk menolong anak-anaknya. Namun sayang mereka tak sempat menghindar saat gurita raksasa itu jatuh ke tepi pantai. Beberapa saat kemudian, Bos Chen, Dr. Fan, seorang ahli biologi, dan beberapa ilmuwan lainnya tiba di sana untuk memeriksa bangkai gurita raksasa tersebut. Setelah itu, Dr. Fan dan kedua ilmuwannya masuk ke dalam tubuh gurita dan menemukan 4 telur yang belum menetas. Tetapi ternyata telur-telur itu sudah mati. Di sana mereka juga menemukan seekor hiu dengan setengah badan gurita. Saat mereka mencoba mencari tahu lebih lanjut, monster tersebut tiba-tiba bangun dan mulai mengejar mereka. Para ilmuwan yang berada di sana mulai panik dan mencoba untuk melarikan diri. Hingga akhirnya, si monster mengejar mereka sampai keluar dari dalam tubuh gurita dan menyebabkan kekacauan di area tersebut. Si monster kemudian menyerang salah satu ilmuwan yang tak sempat melarikan diri. Namun untungnya, sebelum ia berhasil menelan si ilmuwan, monster tersebut tiba-tiba pingsan. Dan saat mereka memeriksanya, ternyata monster itu sudah tewas. Lalu ternyata Dr. Fan menemukan lagi satu telur monster yang masih hidup. Dan Bos Chen ingin bereksperimen menggunakan telur itu untuk menemukan penemuan baru. Tetapi Dr. Fan menolaknya dan mengatakan kalau ia tidak ingin menciptakan bencana bagi umat manusia. Bos Chen lalu menjelaskan kalau percobaan pada monster tersebut berhasil, maka Dr. Fan bisa membantu anaknya yang menderita penyakit aneh. Namun Dr. Feng tetap menolaknya dan kembali ke rumah. Pada malam harinya saat ia sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba Dr. Fan dibius oleh seseorang. Dan saat ia terbangun, Dr. Fan sudah berada di laboratorium sebuah kapal pesiar. Hal ini ternyata dilakukan oleh Bos Chen karena ia ingin Dr. Fan melakukan eksperimen pada monster tersebut. Dan untuk melancarkan aksinya, Bos Chen menggunakan anaknya Dr. Fan untuk mengancamnya. Selain itu, Bos Chen juga menemukan fakta tentang anaknya Dr. Fan yang sedang sekarat. Dan salah satu harapan bagi kesembuhannya ada pada cairan otak monster tersebut. Dr. Fan dihadapkan dengan keputusan sulit di mana ia harus melanjutkan eksperimennya atau membiarkan anaknya mati. Bos Chen kemudian meninggalkan lab dan Dr. Fan akhirnya memutuskan untuk melakukan eksperimen terakhir kalinya. Setelah itu, Dr. Fan bersama dua ilmuwan lainnya segera menyiapkan alat untuk mengambil cairan dari otak monster tersebut. Setelah misi berhasil, Dr. Fan memutuskan untuk membunuh monster tersebut untuk mencegah ancaman di masa depan.
Namun ternyata monster itu dengan cepat menjadi agresif dan melilit tangan si ilmuwan. Dr. Van lalu mencoba menyuntikkan serum penetral untuk membunuh monster tersebut. Tetapi ternyata mereka sudah tak bisa mengendalikannya karena monster itu semakin besar dan akhirnya memecahkan wadah kacanya. Melihat hal ini, mereka berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang, kedua ilmuwan tersebut berhasil ditangkap oleh tentakelnya. Sementara itu, Dr. Van berhasil keluar dari lab dan mengunci monster itu di dalam. Si monster lalu menatap Dr. Van dengan lapar dan memperlihatkan wujud aslinya. Pada saat yang kebersamaan, di luar ada sekelompok polisi yang menyelinap ke dalam kapal untuk menangkap Bos Chen karena eksperimen ilegalnya. Agen Fei kemudian menyuruh 2 agen untuk berjaga di luar dan membawa 2 agen lainnya untuk masuk ke dalam. Di sisi lain, Bos Chen yang sedang berada di sebuah pesta mengumumkan kesuksesannya dalam menemukan biofarmasi baru yang dapat membantu menyembuhkan penyakit manusia dan menjanjikan untuk membawa manusia memasuki era baru bersama-sama. Sementara itu, agen Fei dan timnya yang telah menemukan keberadaan Bos Chen ingin segera menangkapnya. Namun rencana mereka terganggu oleh kedatangan Dr. Van yang ternyata mantannya agen Fei. Dr. Van lalu melaporkan tentang apa yang terjadi pada monster tersebut, tetapi ternyata hal ini memang sudah direncanakan oleh si Bos Chen. Lalu DJ Disc Jockey mulai memainkan musiknya untuk meramaikan suasana. Saat semua orang mulai asik dengan musiknya, agen Fei dan timnya berhasil menangkap Bos Chen. Sementara itu, si monster mulai menyelinap ke dalam pesta dan mulai membunuh orang. Dr. Van yang mulai merasa adanya keanehan berusaha untuk menghentikan pesta dan memperingatkan semua orang. Namun ternyata mereka tak mempercayainya hingga akhirnya monster itu pun muncul dan membunuh si DJ. Melihat hal ini, semua orang menjadi panik dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi dengan cepat monster tersebut berhasil menangkap beberapa orang. Sementara itu, agen Fei dan yang lainnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dapur. Saat semua orang bertanya-tanya tentang kemunculan monster tersebut, Dr. Van menjelaskan kalau hal ini disebabkan oleh eksperimennya yang disuruh oleh Bos Chen. Ia juga menambahkan kalau Bos Chen telah menipunya dengan mengubah serum penetralisir dengan serum evolusi yang mampu mengubah monster tersebut dalam beberapa jam. Bos Chen lalu mengakui tindakannya tersebut karena ia ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari biofarmasi monster itu. Selama percakapan mereka, ternyata monster itu diam-diam memasuki dapur dan menggunakan tentakelnya untuk menangkap salah satu agen dan langsung membunuhnya. Semua orang yang berada di sana mulai panik bahagia, sementara para agen menembaki monster tersebut dengan membuat celah supaya mereka bisa melarikan diri. Di saat pelarian terjadi, agen Fei dan Dr. Van pergi ke lab, sementara yang lain pergi mencari tempat aman. Saat agen Fei dan Dr. Van tiba di tempat penyimpanan makanan, ternyata monster itu sudah berada di sana dan melahap semua makanan yang ada. Melihat hal ini, Dr. Van lalu mengatakan kalau si monster masih dalam masa pertumbuhan dan membutuhkan banyak makanan. Mereka kemudian menggunakan seekor ikan untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah itu, mereka pun mencoba untuk bergerak secepat mungkin. Karena terlalu fokus memperhatikan si monster, tanpa sengaja tangannya Dr. Van terkena serpihan kaca dan mengeluarkan darah.
Hal ini langsung menarik perhatian si monster, tapi untungnya mereka berdua berhasil menghindar dan berhasil meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu di sisi lain, para agen yang membawa Bos Chen pergi tiba-tiba diserang oleh si monster. Keriuhan pun terjadi karena salah satu agen berhasil ditarik oleh si monster dan agen yang lain diserang oleh anak buah Bos Chen. Setelah itu, Bos Chen pergi ke ruangan kapten dan menemukan anaknya, Dr. Fan. Ia lalu menghubungi Dr. Fan dan menyuruhnya untuk mengekstrak cairan dari otak monster tersebut dalam waktu 20 menit, atau ia akan membunuh putranya. Setelah mendengar hal ini, Dr. Fan langsung memutuskan untuk mencari si monster. Namun, agen Fei mencoba untuk menghentikannya dan menjelaskan kalau hal ini sangatlah berbahaya. Lalu tanpa sengaja, Dr. Fan menyebutkan nama anaknya yang bernama Xiaolong. Agen Fei yang mendengar nama tersebut langsung menyadari kalau Xiaolong adalah anaknya. Karena saat mereka masih pacaran, mereka berdua pernah berjanji jika memiliki anak akan diberi nama Xiaolong. Setelah mengetahui tentang kebenarannya, agen Fei langsung membuat rencana untuk memancing si monster ke ruangan tempat penyimpanan nitrogen untuk membekukan lalu mengambil cairan dari otaknya. Dan setelah semuanya berhasil, mereka berencana menggunakan serum penetralisir untuk membunuh si monster. Setelah itu, mereka mulai memancing si monster untuk masuk ke ruangan tersebut. Si monster yang memang haus darah mulai menyerang mereka. Untungnya mereka berdua bisa menghindar dan berhasil membuka nitrogennya. Tetapi sebelum mereka berhasil keluar dari ruangan tersebut, si monster datang dan berniat membunuh mereka. Namun untungnya, suhu ruangan mulai turun dan membuat si monster jadi beku. Dr. Fan yang melihat adanya peluang langsung dengan cepat mengambil cairan dari otak monster tersebut. Tapi karena kehabisan waktu dan suhu ruangan terus menjadi dingin, mereka tak sempat untuk menyuntikkan serum penetralnya. Setelah itu mereka berniat untuk tak memberikan cairan tersebut pada Bos Chen. Tapi ternyata Bos Chen memasang bom waktu di badan Xiaolong untuk mengancam mereka. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun menyerahkan cairan tersebut pada Bos Chen. Namun tiba-tiba si agen wanita muncul dan menyerang Bos Chen untuk membantu mereka. Sementara itu di ruangan mesin, suhu mulai kembali normal dan menyebabkan badan si monster mulai mencair. Saat badan si monster mulai bisa digerakkan, ia langsung menggunakan tentakelnya untuk menangkap Bos Chen dan membunuhnya. Di sisi lain, bom waktu yang menempel di Xiaolong mulai aktif. Untungnya agen Fei berhasil mencopotnya dan melemparkan bom itu ke ruangan mesin. Lalu hal ini menyebabkan ledakan besar dan berhasil membunuh si monster. Namun sayangnya akibat ledakan tersebut, mesin kapal jadi rusak dan kabin mengalami kebocoran.
kapal lalu mulai hilang kendali dan menabrak sebuah batu yang menyebabkan posisi kapal menjadi miring 90 derajat. Saat mereka semua sedang bertahan di keadaan tersebut, tiba-tiba monster yang jauh lebih besar muncul dan melahap salah satu seorang wanita yang ada di sana. Setelah itu, saat semua orang yang selamat berusaha memanjat ke puncak kapal untuk bertahan hidup, tiba-tiba si monster menggunakan tentakelnya untuk menangkap seluruh kapal. Dan saat monster rasa itu sedikit kehilangan kendali, si agen wanita memutuskan untuk loncat dan mencolok mata si monster. Hal ini menyebabkan si monster jatuh ke laut, tapi dengan cepat ia kembali melompat ke atas kapal dan menyebabkan kemiringan yang sangat tajam. Semua orang terkena dampaknya dan berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Melihat semuanya terjadi dan merasa tak ada pilihan lain, Dr. Van memutuskan lompat ke dalam mulut monster untuk membunuhnya dengan menyuntikkan serum penetral ke telihnya. Tanpa menunggu lama, akhirnya serum penetralizer tersebut berfungsi dan berhasil membunuh si monster. Sementara itu, agen Fei dan Xiaolong yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa pasrah dan menangis kesakitan. Film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Sharktopus. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.